Pelatih Super League 2026-2027. Musim baru Super League 2026-2027 akan segera dimulai, dan ada satu hal menarik dari daftar pelatih musim ini. Hampir seluruh klub menggunakan pelatih asing. Dari 18 peserta, hanya satu klub yang masih mengandalkan pelatih lokal. Kita mulai dari Persija Jakarta. Macan Kemayoran akan kembali dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Nama yang tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Berikutnya ada Persib Bandung. Maung Bandung musim ini menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala, menggantikan Bojan Hodak yang memilih tidak melanjutkan karirnya sebagai pelatih kepala Persib. Namun, pergantian ini sebenarnya bukan perubahan yang benar-benar drastis. Igor Tolik sebelumnya merupakan asisten Bojan Hodak dan telah menjadi bagian dari tim kepelatihan Persib selama beberapa musim terakhir. Artinya, Igor bukan orang baru di dalam ruang ganti. Beralih ke Persebaya Surabaya, klub asal Jawa Timur ini akan ditangani pelatih asal Portugal, Bernardo Tavares. Sementara itu, Arema FC juga menggunakan pelatih asing. Singo Edan akan dipimpin oleh Marcos Santos, pelatih asal Brasil. Menariknya, dominasi pelatih asing tidak hanya terjadi pada klub-klub besar. Bayangkara FC menjadi klub terakhir yang memastikan pelatihnya. Pada 12 Agustus 2026, mereka resmi menunjuk Oscar Bruzon sebagai pelatih kepala. Musim lalu, Bruzon berhasil membawa East Bengal FC menjadi juara Liga India. Selain dirinya, ada Marcos Reina yang dipertahankan Persi Kediri dan Carlos Pena yang tetap menangani Persita Tangerang. Kemudian ada negara yang menjadi penyumbang pelatih terbanyak, yaitu Portugal. Total ada 4 klub yang menggunakan pelatih asal Portugal. Borneo FC bersama Mauro Geronimo, Madura United dengan Jé Gomes, Persebaya bersama Bernardo Tavares, dan Persijap Jepara yang ditangani Mario Lemos. Sementara itu, Belanda dan Brasil masing-masing memiliki 3 pelatih. Dari Belanda ada Johnny Jensen di Bali United, Jean-Paul van Gastel di PSIM Yogyakarta, dan Peter Huistra di PSS Sleman. Sedangkan Brasil diwakili Marcos Santos di Arema FC, Osmar Loz di Dewa United, dan Fabio Lefundes di Malut United. Sisanya berasal dari Serbia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Korea Selatan. Dan yang paling menarik, di tengah dominasi pelatih asing ini, hanya ada satu pelatih lokal. Dia adalah Ade Suhendra, yang tetap dipercaya menangani Isemulang Kalteng FC, yang sebelumnya bernama Adiaksa FC. Jadi, dari 18 klub Super League 2026-2027, 17 menggunakan pelatih asing dan hanya satu yang menggunakan pelatih Indonesia. Portugal menjadi negara dengan perwakilan terbanyak, dengan 4 pelatih. Selain pergantian pelatih, ada satu kabar penting lainnya dari Persib Bandung menjelang musim 2026-2027. Persoalan lama Maung Bandung dengan mantan pelatihnya, Robert Rene Alberts, akhirnya menemui titik akhir. FIFA secara resmi mencabut secara permanen FIFA Registration Ban yang sebelumnya berkaitan dengan perkara kewajiban Persib kepada pelatih asal Belanda tersebut. Kepastian ini tertuang dalam surat resmi FIFA tertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat tersebut, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib telah ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert Rene Alberts telah menerima pembayaran yang menjadi kewajiban klub sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara. Dengan demikian, larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru akibat perkara tersebut juga resmi dicabut secara permanen. FIFA kemudian meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut di tingkat nasional. Timnas Indonesia bawa berkah, Patrick Kluivert dilirik jadi tangan kanan Xavi di Timnas Belanda. Patrick Kluivert berpeluang kembali ke Timnas Belanda. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu dikabarkan masuk kandidat kuat untuk mendampingi Xavi Hernandez yang baru ditunjuk sebagai pelatih daerahnya. Federasi Sepak Bola Belanda resmi menunjuk Xavi sebagai pelatih anyar pada Kamis, 13 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Legenda Barcelona itu mendapatkan kontrak hingga 2030 untuk menggantikan Ronald Koeman. Koeman meninggalkan jabatannya setelah Timnas Belanda gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2026. De Oranje tersingkir pada babak 32 besar setelah kalah dari Maroko melalui drama adu penalti. Penunjukan Xavi juga menjadi keputusan bersejarah bagi Belanda. Untuk pertama kalinya sejak 1978, mereka akan ditangani pelatih asing. Sebelumnya, Ernst Happel asal Austria menjadi pelatih asing terakhir yang menangani De Oranje dan berhasil membawa mereka ke final Piala Dunia 1978. Kini, Xavi berpotensi mendapatkan bantuan dari sosok yang sudah tidak asing dengan sepak bola Belanda, Patrick Kluivert.
Menurut laporan The Telegraaf yang dikutip sejumlah media Belanda, Kluivert menjadi kandidat utama untuk masuk staf kepelatihan Xavi. Selain itu, Kluivert memiliki pengalaman panjang bersama timnas Belanda. Ia pernah menjadi asisten Louis van Gaal pada periode 2012 hingga 2014. Saat itu, Kluivert turut membantu De Oranje melaju hingga semifinal Piala Dunia 2014 di Brasil. Dua pemain timnas tanpa klub. Ada situasi menarik yang terjadi menjelang musim 2026-2027. Dua pemain timnas Indonesia yang baru saja tampil di Piala AFF 2026, kini justru belum memiliki klub. Mereka adalah Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ivar, 22 tahun, berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama FC Utrecht berakhir. Sementara Marcelino, 21 tahun, juga belum memiliki klub setelah kontraknya bersama Oxford United berakhir pada Juni 2026. Dan menariknya, kedua nama ini kemudian mulai dikaitkan dengan Persija Jakarta. Sebab, Macan Kemayoran kini ditangani oleh Shin Tae-yong, sosok yang sudah sangat mengenal Ivar dan Marcelino sejak menangani timnas Indonesia. Rumor pun muncul bahwa Shin ingin kembali bekerja sama dengan keduanya, kali ini di level klub. Namun sampai sekarang, belum ada konfirmasi resmi dari Persija maupun agen kedua pemain. Jadi, masa depan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand masih menjadi tanda tanya. Apakah mereka akan kembali ke Eropa? Atau justru, kita akan melihat reuni Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand di Persija Jakarta?